Saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini di mana Presiden menyaksikan parade kapal perang HUT ke-80 TNI. Tadi Presiden juga sudah memberikan sambutan dan juga memberikan penghargaan untuk beberapa orang dan juga purnawirawan saudara, dan rencananya Presiden berada di KRI Rajiman Wedyo Diningrat dan akan ikut berlayar selama kurang lebih 2,5 jam, saudara. Kegiatan ini adalah bagian dari Presidential Inspection dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Nah, saudara, Presiden Prabowo mengikuti jalannya inspeksi dari atas KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992. Ini adalah kapal rumah sakit yang juga bertindak sebagai kapal markas selama kegiatan berlangsung. Dalam acara ini, saudara, TNI AL menggelar sailing pass yang memamerkan kekuatan armada laut dan udara Indonesia yang dipimpin oleh KRI Brawijaya 320, kapal perang terbesar di Asia Tenggara. Menurut informasi yang kami terima, saudara, ada sebanyak 51 unsur kapal perang TNI AL yang dikerahkan, terdiri dari 6 fregat, 10 korvet, 2 kapal selam, 3 kapal LST dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli, 4 kapal bantu, termasuk 2 kapal latih Taruna Angkatan Laut, KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Selain dari unsur TNI AL, saudara, armada dari instansi lain seperti Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KPLP, dan kapal-kapal nelayan juga turut berlayar dalam barisan di belakang parade kapal perang. Di mana, saudara, kegiatan ini adalah bagian dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 TNI dan juga TNI AL. Tadi sekitar pukul 11 waktu Mari kita saksikan parade kapal perang berikut ini, saudara. Kita KRI Brawijaya 320 disusul KRI Raden Edi Marta Dinata 331, disusul sebelah KRI Transkeisiepo 368, KRI Diponegoro 365, disusul di belakang KRI Brawijaya KRI Ahmad Yani 351. Menyusul sebelahnya KRI Yosudarso 353. Terimalah salam hormat kami dengan meneriakan I Prima Jaleseva Jayamahe. Prosedur ini merupakan bagian dari sinkron operasi pengoperasian helikopter and Tasca. Berikan tepuk tangan yang meriah TNI Prima Jaleseva Jayamahe. Hadirin yang kami hormati, disusul dari belakang divisi 1 adalah divisi 2 yang akan melaksanakan penembakan roket MLRS RM-70 Grad. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari divisi 2.
Hadirin yang berbahagia, dengan bangga, marilah kita saksikan Flying Heavy Defile persembahan fighter dari seluruh alutsista udara TNI Angkatan Laut. Hadirin sekalian, mari kita sambut Flying Heavy Defile. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan melintas di hadapan kita KRI Teluk Amboina 503 yang selanjutnya akan melaksanakan penembakan roket MLRS ML70 gram. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 2. Tepuk tangan yang meriah KRI Teluk Amboina 503, salah satu kapal perang jenis kapal penggerak amfibi yaitu landing ship yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dan mengangkut pasukan serta perlengkapan tempur dalam jumlah besar. Selanjutnya menyusul di belakang KRI Teluk Amboina 503 Agri 53 dari TNI Angkatan Darat. Terimalah salam hormat dari kami. Dengan semangat yel-yel TNI Prima. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 3. Berikan tepuk tangan yang meriah dari Divisi 3. Kembali dari Satuan Kapal Eskorta TNI Angkatan Laut yang merupakan divisi KRI kelas Parcim yang telah melaksanakan demonstrasi penembakan roket bom bawah air dengan jenis RBU 6000 sebagai senjata anti kapal selam. Dipimpin oleh KRI Wiratno 379. Melaksanakan prosedur penembakan meriam utama. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 4. Tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, dari arah haluan laju dengan kecepatan 20 knot KRI Hangtala dengan nomor lambung 880 membawa manusia-manusia kata yang akan melaksanakan simulasi infiltrasi. Kes kapal cepat infiltrasi ini dilaksanakan dengan jarak 2 mil laut dari garis pantai yang masih dikuasai musuh. Sebagai pionir dalam operasi-operasi khusus seperti pengintian pantai maupun pengintian target strategi dan sabotase, operasi ini sering dilaksanakan pada malam hari. Manusia-manusia gagal disusupkan dalam kondisi gelap dan harus berenang dengan teknik six close, renang silent dalam mencapai pantai musuh. Setelah selesai dalam sebuah operasi, mereka kemudian akan dijemput dan diangkat dengan sonar palu secara cepat dengan teknik recovery. Teknik catch and recovery ini adalah kemampuan dasar dari prajurit-prajurit manusia gagal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan infiltrasi peperangan laut khusus serta prajurit tempur teknik angkatan laut. Selanjutnya akan melintas dari Divisi 5
gabungan dari satuan kapal bantu, satuan kapal patroli, satuan kapal cepat, satuan kapal lancar, dan satuan survei TNI Angkatan Laut. Hadirin yang berbahagia, akan melintas di hadapan KRI Bina merupakan kapal latih tiang tanding, salah satu jajaran TNI Angkatan Laut yang berfungsi sebagai kapal latih Taruna Akademi Angkatan Laut. Masuk dalam jajaran satuan kapal bantu Armada 2. Kapal ini merupakan versi terbaru dan kapal legendaris, yaitu KRI Dewa. Selanjutnya, Divisi 5 akan melaksanakan penembakan suara. Selanjutnya akan melintas TNI Dewa yang saat ini sedang membawa Taruna Akademi Angkatan Laut yang merupakan generasi penerus untuk TNI Angkatan Laut di masa depan. Hadirin sekalian, marilah layangkan pandangan kita ke arah lambung kanan. Lihat kehadiran helikopter T505 Jet Ranger membawa penumpang sasar bertuliskan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia akan melintas di hadapan hadirin sekalian. Dan berilah tepuk tangan yang meriah Helibanner T505 Jet Ranger. Selanjutnya dari sisi terluar akan melintas KRI Rigel 933 dan dari sisi dalam KRI Pari 849. Selanjutnya KRI Sampari 628. Hadirin yang kami hormati, lambung kanan KRI Tombak 629 dan di belakangnya disusul oleh KRI Belati 622. Selanjutnya dari sisi terluar KRI Polux 935